Halo guys, selamat datang kembali ke YouTube channel Star Wars Indonesia. Di video kali ini, gue akan breakdown episode 5 The Book of Boba Fett yang berjudul Return of the Mandalorian. Yes, The Mandalorian itu, Din Djarin atau dikenal Mando. Din Djarin akhirnya hadir di series The Book of Boba Fett, dan para penulis sangat tidak pelit dalam memberi screen time-nya, karena seluruh episode ini selama 50 menit berfokus pada dia. Kita langsung breakdown aja ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Episode ini dimulai dengan scene para Kletunians yang sedang memotong daging. Tiba-tiba Din Djarin masuk ke ruangan itu untuk mencari pemiliknya karena pemiliknya sedang diburu. Tampaknya setelah Mando melepaskan Grogu pada Luke, Mando masih melanjutkan pekerjaannya sebagai bounty hunter. Mando kemudian mengulang kata-kata yang pernah dia ucapkan di episode pertama The Mandalorian Season 1. I can bring you in warm or I can bring you in cold. Keren banget. Sebelum Din bisa meraih senjatanya, seorang Kletunian sudah menyerang dia. Din mengeluarkan Darksaber-nya, melawan mereka semua dan memenggal kepala bosnya. Mungkin ada dari kalian yang bertanya, jika Din memiliki Darksaber-nya, apa yang terjadi dengan Bo-Katan? Bagaimana isu Din dan Bo-Katan dengan Darksaber-nya? Itu gue masih kurang tahu jawabannya, tapi semoga bakal dijawab di The Mandalorian Season 3. Mando membawa kepala bosnya ke kliennya, dan kliennya memberi Din sebuah informasi tentang lokasi para Mandalorian yang selamat dari serangan di Nevarro dari The Mandalorian Season 1. Din menuju ke lokasi tersebut dan di sana ada dua Mandalorian, The Armorer dan Paz Vizsla. Mando memberi Darksaber-nya pada The Armorer dan The Armorer menjelaskan tentang sejarahnya. Bagi yang nonton Clone Wars dan Rebels pasti sudah tahu banget. Lore di sini sangat dalam, jadi gua merekomendasikan kalian semua untuk menonton kedua series tersebut. The Armorer mengetahui banyak hal tentang Darksaber-nya. Dia mengucapkan bahwa Darksaber-nya diciptakan lebih dari 1000 tahun lalu oleh seorang Mandalorian dan Jedi bernama Tarre Vizsla. Sudah pernah diungkit di series Rebels. Kita telah dapat konfirmasi tentang keadaan Moff Gideon setelah Mandalorian Season 2. Moff Gideon telah dikirim ke New Republic untuk diinterogasi dan dia akan diadili atas kejahatannya. Gue percaya ini bukan akhirnya Moff Gideon dan kita akan dapat lebih banyak scene dia di Season 3 Mandalorian. The Armorer mengucapkan tombak Beskar-nya adalah senjata yang terlarang karena bisa membunuh seorang Mandalorian dan Beskar-nya seharusnya dijadikan armor, bukan senjata. Din meminta tombaknya digantikan menjadi suatu barang yang tidak kita ketahui untuk Grogu. Jadi ya, Din kangen banget sama Grogu. Din bertanya jika The Armorer mengenal Bo-Katan. The Armorer mengucapkan jadikan kisah Bo-Katan sebagai pelajaran. Darksaber-nya dihadiahkan kepadanya, bukan dimenangkan lewat Creed. Ini adalah referensi tidak langsung dari Star Wars Rebels di saat Sabine Wren menghadiahkan Bo-Katan Darksaber-nya. Sepertinya The Armorer menyalahkan Bo-Katan untuk kejatuhan Mandalore karena tidak mengikuti The Way of the Mandalore. Mungkin inilah mengapa Bo-Katan ingin mendapatkan Darksaber-nya dari Din secara adil supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kita akhirnya mendapatkan flashback dari The Great Purge Mandalore, di mana para Empire sedang menggunakan TIE Bomber untuk membombardir seluruh Mandalore, dan juga menggunakan sebuah KX series droid. Ini adalah model yang sama dengan K2SO di Rogue One. Episode ini bagus banget dalam membangun cerita The Mandalorian Season 3. The Armorer kemudian mengucapkan untuk menguasai cara The Force, para Jedi harus melepaskan semua keterikatan. Ini yang membuat gue tertarik sama The Armorer. Dia tahu banyak sekali tentang sejarah-sejarah Jedi dan Mandalorian, membuat gue berspekulasi mungkin dia sudah aktif di timeline Clone Wars. Karena disitulah Jedi dan Mandalorian memiliki konflik, dan disitu jugalah para Jedi masih berjaya. The Armorer sedang melatih Din dengan Darksaber-nya. The Armorer menggunakan bahasa Mandowa, bahasa penduduk asli planet Mandalore. Kata-kata yang dikatakan adalah nomor 1-4. Mando komplain bahwa Darksaber-nya semakin berat. Sabine Wren juga pernah komplain, dan Kanan pernah memberitahu bahwa karena kristalnya belum menyatu dengan penggunanya. Tapi The Armorer menjelaskannya berbeda dengan Kanan, memberitahu Mando bahwa karena dia melawan Darksaber-nya bukan musuhnya. Latihan ini diganggu ketika Paz Vizsla ingin berduel dengan Din, karena Paz merasa Din tidak layak untuk memiliki Darksaber-nya. Mereka berantem, tidak ada yang menang. Dan The Armorer menyelesaikan isunya dengan menanya apakah mereka pernah menunjukkan mukanya pada makhluk hidup lainnya. Paz mengucapkan tidak, dan Mando terdiam, mengindikasi Mando pernah menunjukkan mukanya. Satu-satunya cara untuk menebus dosanya adalah dengan pergi ke perairan hidup di bawah tambang Mandalore, namun tambangnya telah hancur. Jadi Mando meninggalkan The Armorer dan Paz Vizsla dan pergi ke Tatooine dengan pesawat komersial atau pesawat penumpang, karena pesawat Razor Crest-nya hancur.
Di dalam pesawat ada scene yang mengharukan. Dia merindukan Grogu dan dia ingin memberi hadiah itu kepada Grogu, tapi sebelum itu dia harus ke Tatooine dulu untuk mencari pesawat baru. Mando bertemu dengan Peli Motto, karakter yang pernah muncul di series The Mandalorian dan sekilas di Book of Boba Fett. Di sana ada BD Droid, pendamping droidnya Cal Kestis di Jedi Fallen Order. Peli Motto menjanjikan Din sebuah pengganti pesawat dari Cruise-nya. Pesawat tersebut adalah Naboo N1 Starfighter, model pesawat yang ada di The Phantom Menace, dan pesawat yang dikendarai oleh Anakin muda. Pesawat ini dibuat di Naboo, tempat kampung halaman Ratu Padmé Amidala. Peli Motto juga sempat mengungkit Ratu Naboo. Din awalnya menolak, tetapi Peli Motto memberitahu keuntungan memiliki pesawat yang diproduksi sebelum masa Empire adalah pesawatnya di luar jaringan dan tidak terkoneksi dengan sistem manapun. Pesawat kecil ini juga bisa melompat ke hyperspace tanpa cincin deck, tidak seperti Jedi Starfighter. Mereka merakit bagian-bagian pesawatnya berkat para Jawas yang berhasil menyelundupkan beberapa bagian pesawat dari Pike Syndicate. Jadi kita dapat Pike Syndicate lagi karena Pike telah menguasai wilayah Tatooine. Pesawatnya sudah dirakit, Mando kemudian menerbangkannya dan di scene selanjutnya keren dan nostalgic banget. Scene-nya mirip saat Anakin kecil balapan pod racing di Phantom Menace. Mando juga melewati Beggar's Canyon, visualnya kece banget. Mando menerbangkan pesawatnya keluar angkasa dan diberhentikan oleh dua New Republic X-Wing. Di sana ada Carson Teva, pilot X-Wing dari series The Mandalorian. Dia ingat dengan suara Mando, tetapi sebelum dia bisa bertanya, Mando langsung kabur. Dia mendarati pesawatnya dan Fennec menjumpai Mando untuk merekrut Mando sebagai pasukan Boba. Mando setuju untuk membantu Boba dan menolak bayarannya. Tetapi Mando mengucapkan sebelum dia bisa bantu, dia harus menjumpai teman kecilnya, yaitu Grogu. Keren banget. Disinilah episode ini berakhir. Overall episode ini bagus banget dalam membangun cerita untuk The Mandalorian Season 3. Karena episode ini seluruhnya menceritakan tentang Mando setelah melepaskan Grogu kepada Luke Skywalker. Tapi gue kurang suka dengan menempatkan ceritanya di episode 5 atau bahkan di The Book of Boba Fett. Karena kepanjangan, mungkin kalau ceritanya pendek masih kuat terima. Dan juga karena cerita utama Boba Fett sendiri menurut gue masih kurang rapi dan belum cukup puas. Masih ada banyak yang perlu dieksplor dalam episode yang sedikit ini. Misalnya Underworld-nya, development Boba saat menjadi Daimyo, atau explore villain-nya. Episode ini juga lore-nya dalam banget, jadi perlu nonton series seperti Clone Wars dan Rebels untuk memahaminya. Di sini juga direkturnya berhasil menggabungkan prequel vibes dan original vibes-nya. Jadi nostalgicnya dapat banget, meskipun prequel vibes-nya paling menonjol. Jadi buat prequel fans bakal puas banget di sini. Karakter-karakter di sini semua bagus banget. Din tentunya bagus, The Armorer juga bagus banget meskipun kita tahu sedikit tentang dia. Paz Vizsla juga keren. Peli Motto adalah tambahan yang bagus banget untuk menenangkan ceritanya. Komedinya dapat banget. Sayangnya di sini nggak ada Boba Fett sama sekali. Itu yang gue kecewa. Tapi episode 6 dirumorkan akan disutradari oleh Dave Filoni. Berarti bakal penting banget. Semoga di sana sudah ada Boba Fett dengan cerita yang sudah rapi dan villainnya sudah ada. Overall untuk episode ini gue akan kasih 8,8 dari 10. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @star.wars_Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan may the force be with you.